A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah jami'an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman taimaini bitawami mulkillah amma ba'd. Teman-teman semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertama kali mari kita selalu tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kajian kita sebagaimana yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Kita akan mengkaji tafsirul Quran dengan harapan apa yang kita peroleh di kajian kita benar-benar memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirah. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Terlebih dahulu marilah kita awali kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah biridhaillahi ta'ala bisafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria As-Solo wa nafa'ana bihi Tsumma Al-Fatihah ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat niatu du'a bil barakati. Syaulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita akan menggunakan referensi beberapa kitab tafsir. Namun untuk referensi utama kita coba pakai tafsir karangan ulama Indonesia, ya ulama khususnya di ulama di wilayah kita sendiri, yaitu seorang ulama yang berasal dari Solo, yakni Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria As-Solo. Beliau menulis sebuah kitab tafsir, yaitu Tafsir Jami'ul Bayan min Khulasah Suwaril Quran. Ini asli tafsir dari Indonesia. Ternyata Indonesia itu banyak sekali ulama-ulama yang yang kapasitas keilmuannya itu bukan hanya diakui oleh Nusantara, bukan hanya diakui di Indonesia, tapi juga diakui di luar negeri, ya, di Arab. Seperti misalkan Syekh Muhammad Abdul Mu'ti An-Nawawi Al-Bantani yang menulis kitab tafsir Marah Labid 2 jilid. Itu
ulama asli Banten, ya, ulama asli Banten yang beliau sangat dihormati, ya, tafsirnya diakui di Makkah, ya, bahkan tafsir itu juga ditulis di Mekah, dua tafsir itu, dua jilid maksudnya, dua jilid tafsir itu. Kemudian kalau kita lihat lagi misalkan ada Buya Hamka, ya, yang menulis tafsir Al-Azhar, ya, itu tafsir yang berbahasa Melayu, berbahasa Indonesia, itu juga tafsir yang cukup bagus. Kemudian ada lagi misalkan tafsir An-Nur yang dikarang oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, itu juga cukup bagus untuk referensi tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi kitab-kitab tafsir karangan ulama Nusantara, ya, ulama Indonesia yang yang kualitasnya itu diakui oleh dunia. Jadi kita jadi orang Indonesia jangan minder, ya, terutama secara keilmuan ternyata banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang secara keilmuan terakui kualitas keilmuannya bukan hanya di Indonesia tapi di Timur Tengah. Seperti misalkan beliau Bapak Profesor Quraisy Shihab yang menulis tafsir Al-Misbah, itu juga tafsirnya terakui bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan banyak lagi. Nah, ada tafsir Al-Idris misalkan, tafsir Al-Iqlil dan lain sebagainya. Ada banyak kitab tafsir ternyata yang dikarang oleh ulama-ulama Nusantara. Nah, kita akan mencoba masuk ke dalam penafsiran atau tafsir surah Al-Fatihah. Ya. Kita akan mencoba masuk ke surah Al-Fatihah, ya, sedapatnya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahi kelawan keluhurane Allah Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Dengan keagungan Allah, dengan keluhuran Allah, atau terkadang diterjemahkan dengan dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep gadahane Gusti Allah. Rabbi kang mangirani al alamina ing sekabehane alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamina bagi semesta alam. Kalau pakai bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan kalimat seperti itu. Ar-Rahmani yang maha pengasih atau yang maha pemurah, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Maliki yaumiddin, maliki kang ngratoni yaumiddin, ana ing dina kiamat, yang merajai atau yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu, Iyaka namung dateng paduka na'budu, kawula manembah. Wa iyaka lan namung dateng paduka nasta'in, nyuwun pitulungan sapa ingsun. Jadi hanya kepada Engkau. Ya, iyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah,
Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi paring pituduh panjenengan ing kula as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata dalane alladzina wong-wong an'amta kang wis paring nikmat panjenengan alaihim ing ngatasé alladzina ghairil maghdubi sakliyane dalane al maghdub kang den bendu alaihim sapa ya alladzina waladhdallin ya. Lan ora wong-wong kang padha sasar. Alladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai alaihim atas mereka waladhdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia ya seperti itu biasanya. Nah, surah Al-Fatihah ini ya, surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang sangat agung. Yang memiliki banyak nama. Ya. Tapi kita tidak akan mengungkap semua nama dari surah Al-Fatihah di sini dan di pembahasan tafsir kita saya berusaha untuk tidak terlalu dalam masuk ke dalam ranah fikih. Ya. Tidak masuk terlalu dalam kepada ranah fikih karena walau bagaimanapun ya bukan berarti kita menghindari fikih ya. Sebenarnya fikih itu juga penting. Tetapi ketika kita terlalu masuk ke dalam ranah fikih terkadang kita harus menerangkan sekian banyak ikhtilaf atau sekian banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh misalkan pada basmalah ya. Ketika kita misalkan membuka di kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya Al-Imam Al-Qurtubi, kita akan menemukan sekian banyak masalah dalam hal fikih ya, membahas soal basmalah saja, soal bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ditinjau dari fikih itu akan disuguhkan sekian banyak permasalahan-permasalahan. Misalkan apakah basmalah ini masuk dalam ayat Al-Fatihah atau tidak? Dan gitu. Sehingga di situ sekian banyak pendapat ulama diungkap. Nah, apakah kemudian basmalah ini harus dibaca jahar atau sir? Ya. Bagaimana pendapat para ulama mazhab di sana? Karena para ulama mazhab itu ternyata juga ketika mengkaji soal fikih ini, yaitu argumennya itu begitu sangat detail. Sehingga ketika kita terlalu kefikiran nanti malah saya ingin penafsiran kita ini murni kepada bagaimana kita membentuk akhlak kita, bagaimana membentuk budi pekerti kita dari pemahaman surah Al-Fatihah ini. Ya. Maka surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang sangat agung, sangat agung sehingga salah satunya disebut sebagai Ummul Quran.
Kenapa disebut sebagai Ummul Quran? Karena kandungan dari surah Al-Fatihah, ketika kita mengungkap kandungan dari surah Al-Fatihah ini telah mencakup dari semua isi Al-Quran. Jadi seakan-akan kandungan dari Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut sebagai Ummul Quran. Nah, terkadang disebut pula dengan As-Sab'ul Mathani karena dibaca berulang-ulang. Ya. Nah, itu pun juga menuai ketika kita mengkaji fikihnya. Itu ketika ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ada satu riwayat yang mengungkapkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu dikunci toh. Ruangan kantor dikunci toh. Dikunci. Kalau nggak dikunci di situ sebenarnya ada. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, la sholata, tidak sholat, gitu kan? Tidak sholat. Liman, bagi siapa saja. Lam, yang tidak yaqra, membaca bi fatihatin kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Lah perdebatannya sekian panjang ketika mengungkap lam di sini. Maksud dari la sholata di sini apa tidak sah sholat? Jadi apa itu terkandung makna apa dengan makna tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat? Kalau yang memahami tidak sah sholat berarti harus baca surat Al-Fatihah. Ya, tetapi ada mazhab lain kalau misalkan di Rawai'ul Bayan yang karangannya Dr. Muhammad Ali As-Sobuni, ya, itu ternyata ada juga pendapat yang menganggap tidak wajib membaca surah Al-Fatihah, yang berpedoman atau berpendapat pada salah satu ayat, yakni faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi berarti enggak harus Fatihah, karena bacalah oleh kalian apa saja yang nyaman, yang mudah dari Al-Quran, enggak harus surat Al-Fatihah, kan begitu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, maka sekali lagi di sini kita tidak terlalu detail membahas soal fikih, tetapi kita lebih kepada bagaimana kita memunculkan nilai-nilai akhlak dari pemahaman Quran surah Al-Fatihah ini. Baik, kita mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba, di situ di kalimat Bismillah itu ada huruf ba yang merupakan huruf jar ya. Jadi ya, huruf ba kalau di dalam bahasa Arab itu
ba itu memiliki banyak makna. Bisa digunakan sebagai qasam atau sumpah, ya, bisa dengan makna yang lain. Ya. Kemudian di dalamnya bisa terkandung makna misalkan lil ilsaq, ya. Kemudian lil isti'anah dan lain sebagainya, lis sabab dan lain sebagainya. Banyak makna dari huruf ba, ya. Dari ba itu di dalam Quran itu ternyata maknanya sedemikian banyak. Nah, kemudian kalau kita melihat di beberapa keterangan tafsir, ya, misalkan di tafsir Al-Alusi misalkan, dan juga di At-Tahrir wa Tanwir, ya, itu huruf ba di dalam kalimat bismillah itu bil makna lil isti'anah. Artinya apa? Permohonan atau memohon pertolongan. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Jadi kalimat bismillah, ba-nya di situ, bi dalam kata bismillah itu maknanya adalah memohon pertolongan. Sehingga kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalau dengan makna itu berarti kita memahami kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya sekedar kita menyebut nama Allah, tetapi dengan memohon pertolongan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, itulah kenapa makna dari kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ketika kita melihat di beberapa kitab tafsir, ya, itu bahwa aku memulai sesuatu pekerjaan, suatu amal, ya, suatu pekerjaan dengan memohon pertolongan Allah, ya, yang mana Allah adalah zat yang memiliki sifat pengasih dan juga penyayang. Nah, maka ketika kita melihat pula di kitabnya Al-Imam Al-Qushairi, ya, seorang pakar tasawuf, ya, yang menulis sebuah kitab tafsir yaitu kitab Lataiful Isyarat, beliau mengungkapkan bahwa pengucapan basmalah untuk memulai pekerjaan itu merupakan bentuk tabarruk, yaitu memohon berkah atau mencari keberkahan. Mencari keberkahan. Mengapa seperti itu? Karena dengan membaca basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim untuk memulai sebuah pekerjaan, sama halnya kita memulai pekerjaan itu dengan dilandaskan kepada kesadaran akan adanya Allah, akan adanya pertolongan Allah. Maka dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengungkapkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu terkandung makna aku memulai pekerjaan, memulai sebuah amal, ya, itu ya disandarkan bahwa aku melaksanakan perintahnya Allah. Jadi kesadaran bahwa kita melaksanakan perintah Allah itu terwujud dari kita mengucapkan basmalah, kita mengingat Allah sebelum memulai pekerjaan. Dan itu terdukung dalam banyak riwayat. Misalkan di beberapa hadis, ya, ada hadis yang mengungkapkan, kalau di dalam tafsir Al-Alusi diungkap sebuah riwayat, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Ya. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah atau mengucapkan basmalah, maka dia abtar, terputus. Dengan redaksi yang lain, kalau di
Sunan Ibnu Majah itu ada beberapa riwayat. Ini sayangnya enggak bisa ya, gampang nanti lah. Ya. Misalkan di Sunan Ibnu Majah misalkan ada kullu amrin dzibalin yabda'u fihi bil hamdi aqta. Ya, redaksinya beda. Ya. Setiap perkara yang setiap pekerjaan, perbuatan yang tidak diawali dengan bil hamdi, dengan memuji Allah, aqta, terputus. Kemudian ada lagi di Sunan Ad-Daraqutni diriwayatkan sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bidzikrillah aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dari mengingat Allah, maka dia terputus. Ya, terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Jadi ada banyak riwayat. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillahi fahuwa abtar. Kullu amri dzibali la yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai di dalamnya dengan basmalah, setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah, maka terputus. Setiap perkara atau pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, maka terputus. Dengan beberapa redaksi tadi, ada yang menggunakan kata abtar, ada yang menggunakan kata aqta. Kemudian ada yang menggunakan redaksi bi bismillah, ada yang menggunakan redaksi bil hamdi, ada yang menggunakan redaksi bi dzikrillah. Tapi secara substansi sama. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan mengingat Allah, maka pekerjaan itu terputus. Makanya terputus apa? Terputus dari keberkahan. Ya, terputus dari keberkahan. Ya, terputus dari keberkahannya. Itu jika dipahami dengan makna bahwa ba di situ bil makna lil isti'anah. Lil isti'anah. Kalau dipahami dengan makna yang lain, misalkan lil ilsaq. Ya, lil ilsaq itu artinya melekatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga sulit untuk dipisahkan. Maka makna bismillah di situ itu memberikan pengertian
bahwa pekerjaan yang dilakukan ketika itu diawali dengan basmalah merupakan pekerjaan yang disandarkan kepada Allah. Sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh misalkan di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka misalkan, bahwa aku memulai pekerjaan ini ya karena ini perintahnya Allah. Logika sederhananya gini, aku melakukan pekerjaan, misalkan saya ini anak buah ya, misalkan saya anak buah, saya pasti punya bos. Lah, bos saya memerintahkan saya melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Ya. Nah, saya melakukan pekerjaan itu karena atas palilah, karena atas karena atas perintah, karena atas kewenangan yang diberikan oleh si bos tadi. Nah, efek dari pemahaman yang kedua ini apa? Ya, orang yang menyadari bahwa pekerjaannya bersandar kepada orang lain, artinya dia melakukan sesuatu itu karena adanya perintah dari orang lain, ya, karena adanya perintah dari sesuatu hal yang lain. Ketika kita melakukan sebuah amalan itu menyadari bahwa amalan yang saya lakukan ini atas perintahnya Allah, maka secara otomatis apa yang kita lakukan akan selalu merujuk kepada petunjuknya Allah. Kita tidak berani melakukan pekerjaan yang melenceng dari hukumnya Allah. Kita tidak berani melakukan pekerjaan karena ini saya melakukan pekerjaan itu atas perintahnya Allah, atas atas kewenangan yang diberikan oleh Allah. Nah, karena itu atas kewenangan yang diberikan oleh Allah, maka saya melakukan pekerjaan ini tentu sesuai dengan rel yang digariskan oleh Allah, sesuai hukumnya Allah. Nah, ini dari huruf ba saja kita bisa menarik menarik sekian banyak pemahaman di dalam kita memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pemahaman itu maka kita akan kalau kita memahaminya dengan pemahaman yang kedua tadi, berarti apa? Kita dalam melakukan suatu amalan itu kita akan selalu memiliki kehati-hatian. Jadi kalau dengan pemahaman yang kedua tadi, itu kita akan memiliki kehati-hatian yang sangat. Kita ingin melakukan sesuatu itu jangan sampai kita membuat murka atau menyalahi dari aturan si pemberi perintah atau yang memberikan kewenangan. Ya ibaratnya gini lah, ya, antum semuanya diberikan kewenangan oleh Pak Ustadz, oleh Pak Kiai, ya, untuk mengelola pondok ini. Diberikan kewenangan, diberi jabatan, ya, untuk mengelola pondok ini. Tolong ini dikelola, diarahkan dengan baik. Nah, diberikan kewenangan. Nah, berarti pekerjaan yang antum lakukan, yang kamu lakukan, itu mengatasnamakan Pak Ustadz. Maka ketika pekerjaan yang kamu lakukan itu mengatasnamakan Pak Ustadz, ya, tentunya kalian akan berhati-hati. Jangan sampai ketika saya melakukan pekerjaan ini menyalahi prosedur yang diberikan oleh Pak Ustadz. Karena ketika menyalahi prosedur yang diberikan oleh Pak Ustadz akan menjadikan Pak Ustadz murka, marah, kecewa. Nah, berarti apa? Efeknya kita berhati-hati dalam beramal. Ketika kita beramal itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tentu amalan yang kita lakukan akan selalu kita memperhatikan garis-garis ketentuan Allah. Ketika itu kita pahami lil ilsa. Kalau kita pahami lil isti'anah, maka akan muncul ketawa doa. Jadi kalau kita pahami lil isti'anah akan muncul ketawa doa. Mengapa? Karena kita bisa menyelesaikan pekerjaan,
kita bisa melakukan suatu amal itu pada hakikatnya bukan atas usaha kita sendiri, tetapi ada campur tangan Allah. Kita bisa menyelesaikan sebuah amal baik, kita bisa beramal kebaikan, itu pada hakikatnya bukan kita, tetapi itu atas pertolongan Allah. Nah, kalau itu atas pertolongan Allah, maka apa pantas kita sombong? Apa pantas kita berbangga diri dengan amal yang kita lakukan? Tidak pantas. Ya, tidak pantas. Kenapa? Lu pada hakikatnya kita itu bisa melakukan itu atas pertolongan zat lain, atas pertolongan Allah. Ya, bukan kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Kalau seandainya kita tidak ditolong oleh Allah, maka itu tidak bisa kita lakukan. Maka sering kita kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Lah kalau kita mengucapkan seperti itu, artinya kita sudah melakukan pekerjaan, kita beribadah kepada Allah dengan didahului bismillah. Ya, padahal hakikatnya kita itu melakukan pekerjaan amaliyah itu atas pertolongan Allah. Kemudian kita berbangga diri dengan amal yang kita lakukan. Konsekuensinya berarti kita nggak memahami bismillah. Nah, dengan pemahaman itu kemudian kita tidak akan berani bersikap ujub, sombong dengan amaliyah kita. Kita tidak berani menganggap diri kita orang yang paling alim, orang yang paling abid, ya, orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling ahli ilmu. Karena pada hakikatnya ibadah kita, ilmu kita, amaliyah kita, pekerjaan kita, semua yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah atas izin pertolongan dari Allah, bukan kita. Maka ketika kita pahami ba'lil isti'anah, konsekuensinya seperti itu, efeknya seperti itu, hasilnya seperti itu, akan memunculkan sikap tawadhu, akan memunculkan sikap, kalau dalam bahasa Jawa itu andap asor, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Jadi semuanya membawa manfaat yang begitu sangat besar kepada kita, baik dengan pemahaman lil ilsaq ataupun lil isti'anah. Kalau lil ilsaq berarti kita berhati-hati dalam beramal. Kalau lil isti'anah ya, menimbulkan atau menyebabkan kita menjadi orang yang tawadhu. Dan kedua-duanya itu membawa kepada kebaikan dalam kehidupan kita. Karena akhlak kita akan menjadi baik. Ya. Kita tidak mudah kemudian menyalahkan ibadahnya orang lain. Kita tidak mudah memberikan justifikasi negatif kepada orang lain. Meskipun secara kaifiat ibadah terkadang berbeda, tetapi kita tidak berani kemudian ngelek-elek, merendahkan dan lain sebagainya. Dengan pemahaman bismillahirrahmanirrahim. Karena pada hakikatnya ya tadi, ya sudah, kita beribadah ini kita melaksanakan perintahnya Allah, ya. Kita beribadah bisa menyelesaikan ibadah ini atas pertolongan Allah, maka segalanya kita serahkan kepada Allah. Oke. Udah Mas, enggak usah dianu. Nah, besok bisa diisi di kantor, ada gitu ya. Oke. Ya. Itu ya. Jadi ternyata pemahaman terhadap bismillah saja itu begitu sangat luar biasa. Ya. Begitu sangat pentingnya ya kita memahami itu. Maka ketika ada riwayat yang mengungkapkan bahwa kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillah au bilhamdi au bizikrillah, ya, itu menjadi bisa kita pahami.
Mengapa suatu amal yang tidak disandarkan kepada basmalah, tidak disandarkan kepada pemahaman bismillah. Jadi makna hadis ini tidak hanya sebatas makna hadis ulu amrin ini tidak hanya sebatas nek awake dhewe arep nglakoni sebuah pekerjaan kemudian kita membaca basmalah, tidak hanya seperti itu. Tetapi makna dari hadis ini adalah setiap pekerjaan itu disandarkan pada pemahaman terhadap makna basmalah. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan yang disandarkan dengan pemahaman terhadap bahwa kita ditolong oleh Allah, kita ingat kepada Allah, kita selalu diawasi oleh Allah, maka itu akan memunculkan keberkahan. Itu akan memunculkan keberkahan, memunculkan barokah. Barokah itu apa? Barokah itu adalah kebaikan yang tiada terputus, kebaikan yang berkelanjutan. Mengapa seperti itu? Yaitu tadi, karena dengan amaliyah itu muncul sikap ketawaduan. Dan dengan tawadu itu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan akan membawa kebaikan baik kepada diri sendiri ataupun kepada sesama. Berbeda dengan amalan yang dilakukan dengan kesombongan, meskipun itu ibadah. Meskipun itu ibadah. Berapa banyak ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang justru menimbulkan banyak persoalan. Contoh, kita melakukan ibadah, kita sholat. Kemudian kebetulan ada saudara kita yang secara kaifiat berbeda. Karena kesombongan kita, kemudian kita menilai, oh ibadahmu nggak diterima. Ya, oke? Ya, oh ya. Oh ibadahmu nggak diterima, itu kan berarti kita sombong. Berarti kita seakan-akan mengakui bahwa ibadah kita yang paling baik, ibadah kita yang paling diterima. Sehingga kita memberikan justifikasi ibadahmu nggak diterima. Padahal urusan diterima dan tidaknya sebuah ibadah itu bukan urusan kita, tetapi itu urusannya Allah. Lah dengan sikap kita yang sombong tadi, ya, merasa merasa abid, merasa paling benar ibadahnya, justru ibadah yang kita lakukan bukan membuat sebuah ketentraman di dalam diri dan bermasyarakat, tapi terkadang justru membuat perpecahan. Berarti kan hilang kemanfaatannya. Nah ini berarti basmalahnya kurang pas. Nah kalau kita memahami ini, ya, maka kita nggak akan berani seperti itu, nggak akan berani kita menyombongkan diri dan sebagainya. Kita selesaikan 8:30 ya. Oke, sepakat ya? Terlalu malam mboten? 8:30 siap? Oke, kita lanjut. Yaitu basmalah ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji. Lillahi iku tetep gadahane Gusti Allah. Rabbi kang mangirani al alamina ing sekabehane alam. Segala puji itu hanya milik Allah saja. Di mana Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah adalah zat yang mengatur, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola seluruh alam. Ya.
bahwa segala puji, segala pujian, kalimat alhamdulillah ya, segala pujian itu hanya milik Allah. Ya, pujian itu ada 4. Ya, ada 4 macam pujian. Kalau di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan, termasuk di salah satu kitabnya seorang ulama Nusantara ya, Kiai Soleh Darat, di apa itu di salah satu kitab beliau, saya rodok lali jeneng kitab itu, bahwa pujian itu ada 4 macam, yaitu pujian Allah kepada zatnya, jadi Allah memuji zatnya sendiri. Kemudian pujian Allah kepada makhluknya, Allah memuji makhluknya. Kemudian pujian makhluk kepada makhluk yang lain, ya, kita memuji orang lain, memuji makhluk lain. Kemudian pujian makhluk kepada Allah. Nah, 4 pujian itu semuanya pada hakikatnya kembali kepada Allah. Allah ketika memuji zatnya sendiri berarti kan kembalinya kepada Allah. Ketika Allah memuji kepada makhluk, ya, ngelem makhluknya, itu pada hakikatnya pujian itu juga kembali kepada Allah, karena makhluk itu diciptakan oleh Allah. Sama halnya dengan ketika makhluk memuji makhluk. Ya, misalkan gini, contoh. Saya misalkan seorang pengrajin. Saya misalkan seorang pengrajin mebel lah gitu, membuat meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, saya membuat sebuah meja misalnya. Nah, misalkan kamu melihat meja yang saya buat. Nah, kemudian kamu bilang gini, wah, meja itu bagus sekali. Bentuknya bagus, ya, penuh dengan nilai seni, kemudian halus, kemudian catnya juga bagus dan sebagainya. Intinya kamu memuji yang meja yang saya buat tadi. Nah, kamu memuji meja yang saya buat itu, pada hakikatnya kan sama halnya kamu memuji si pembuat. Ya sama, ketika kita memuji kepada sesama makhluk, ya, kita memuji ngelem lah gitu, ngelem kepada makhluknya Allah, itu berarti sama halnya kita memuji kepada penciptanya, yakni Allah. Nah, begitu pula yaitu pujian makhluk, ketika ada makhluk yang memuji kepada Allah, ya kembalinya kepada Allah. Maka dikatakan alhamdulillah, ya, segala puji, karena pada hakikatnya semua pujian itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu Allah memuji zatnya, Allah memuji atau ngelem kepada makhluknya, makhluk memuji kepada makhluk lain, dan makhluk memuji kepada Allah, itu pada hakikatnya semuanya kembali kepada Allah. Di alhamdulillah ini mencakup semua pujian. Nah, pujian dengan menggunakan atau kalimat alhamdulillah ini cakupannya begitu sangat mendalam, beda dengan asyukru. Asyukru, kalau kita syukur itu
syukur itu terkadang atau kebanyakan selalu identik dengan pemberian. Terima kasih itu kan selalu terikat atau terkait dengan pemberian. Kita diberi sesuatu atau mendapatkan sesuatu, kita berterima kasih. Tapi kalau alhamdulillah, ya, ini cakupannya sedemikian luas. Jadi alhamdulillah itu pujian yang bukan hanya didasarkan kepada karena kita diberi atau karena pemberian, bukan hanya sebatas karena nikmat, tapi lebih kepada mahabbah. Ya. Kalau yang namanya cinta itu entah diberi atau tidak diberi, kita akan selalu memujinya. Beda dengan apa ya bahasanya, penghormatan yang disebabkan karena yang kita hormati atau yang kita puji itu berpangkat tinggi, itu terkadang ya kita hanya memujinya karena menghormati pangkat dan derajatnya. Tapi kalau pujian yang disebabkan karena kecintaan, itu pujian itu akan selalu tidak akan pernah berkurang. Kalau pujian orang yang disebabkan karena pemberian, ya terkadang kalau dia nggak diberi ya dia tidak memuji. Ya, dia memuji hanya ketika mendapatkan sesuatu. Atau kalau pujian itu hanya didasarkan pada ketakziman, ya, yang disebabkan karena ketinggian pangkat dan derajat, ya terkadang dia hanya akan dipuji manakala pangkat, derajat dan kedudukan itu masih tersandar kepadanya. Ketika pangkat, derajat, kedudukan itu hilang, orang tidak memujinya lagi. Misalkan begini contoh saja lah, sederhana. Saya di sini berposisi sebagai guru. Kalian sebagai murid. Nah, kalian menghormati saya, memuji, ngelem. Nah, ngelem kalau dalam bahasa Jawanya ngelem ya, memuji, menghormati, takzim. Nah, kalian memuji saya itu karena kalian takzim pada saya, kalian hormat pada saya. Itu disebabkan karena saya menjadi guru. Nah, ketika suatu saat saya tidak jadi guru lagi, bisa jadi kalian tidak lagi hormat kepada saya. Itu kalau pujian itu hanya disandarkan atau disebabkan karena sikap ketakziman. Tapi kalau alhamdulillah ini lebih kepada mahabbah, lebih kepada perasaan cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka pujian kita kepada Allah itu akan selalu tidak pernah hilang. Maka mahabbah ya, itu dianjurkan ya, di dalam Islam. Mahabbah kepada Allah itu, mahabbatullah itu dianjurkan. Karena dengan itulah kemudian keimanan kita, ketakwaan kita, amaliyah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan selalu mulazam, tidak akan pernah surut. Nah, kenapa Allah itu zat yang pantas menerima semua pujian? Tersemat setelah kalimat alhamdulillah, kemudian ada Rabbil Alamin. Bahwa Allah itu bukan hanya Khaliqul Alam, bukan hanya pencipta, tetapi Rabb. Ya. Rabb itu apa? Yang menciptakan, yang mengelola, yang mengatur, sehingga Allah mengatur alam semesta ini. Alam itu apa toh? Alam itu kullu ma Allah, itu alam. Berarti kita itu termasuk alam. Kita yang harus selalu tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Karena Allah adalah Rabbun. Allah adalah
pengelola, pengatur, pengarah yang menuju kepada kemaslahatan, yang menuju kepada kebaikan. Nah ini karena Allah adalah zat yang tidak hanya menciptakan, tapi zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang mengelola seluruh alam semesta ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah. Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini di bawah genggaman, di bawah aturan, di bawah pengelolaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ini juga di bawah aturan, genggaman, pengelolaan Allah. Maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya ketika kita sebagai makhluk ya, yang diciptakan, yang diatur, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicukupi segala kebutuhannya, maka sudah sepantasnya kita memuji Allah. Dan gitu. Jadi maka alhamdulillah itu menjadi kalimat syukur. Alhamdulillah itu terkadang kita ucapkan sebagai kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman terhadap alhamdulillahirabbil alamin ini ya, itu juga akan berperan begitu sangat penting di dalam pembentukan akhlak dan budi pekerti kita. Ketika kita sadar bahwa hanya Allah saja ya, bahwa hanya Allah saja zat yang pantas dipuji, yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat setelahnya ya, bahwa Allah itu adalah zat yang mengatur, mengelola alam semesta ini dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Maka apa? Sikap kita seharusnya jika memang jika Allah yang mengatur ya, yang mengelola alam semesta ini dengan sifat kasih dan sayangnya, maka sudah semestinya kita sebagai hamba Allah juga berkasih sayang kepada sesama. Wong Gusti Allah wae Maha Rahman Maha Rahim. Gusti Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gusti Allah itu zat yang menampakkan, selalu menampakkan belas kasihan. Lho kok awake dhewe malah dadi wong kereng, itu kita ikut siapa? Ya. Kok kita itu jadi orang yang galak, itu kita ikut siapa? Wong Gusti Allah itu zat yang Maha Rahman dan Rahim. Ya, maka seharusnya sebagaimana yang konsep utama dari dinul Islam bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seharusnya kita itu sebagai umat Islam juga menampakkan rahmat lil alam, menampakkan atau mewujudkan kedamaian bagi seluruh alam, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menghendaki adanya perdamaian atau adanya kebaikan di alam semesta dengan Rabbul Alaminnya, dengan Rahman dan Rahimnya. Lah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala itu zat satu-satunya zat yang pantas dipuji. Nah, terus kemudian apa yang kita sombongkan? Apa yang kita gul-gulkan? Wong pada hakikatnya ilmu kita, harta kita, semua yang ada di dalam diri kita itu pada hakikatnya adalah milik Allah, pada hakikatnya adalah berada pada genggaman Allah. Lah kemudian apa yang kita sombongkan? Apa yang kita ujubkan? Apa yang kemudian menjadikan kita apa istilahnya
membusungkan dada, merasa paling sendiri. Yus paling apa wae, paling pinter, paling kaya, paling alim, paling ahli ibadah, paling macam-macam. Itu apa? Padahal hakikatnya segala pujian hanyalah milik Allah. Kita nggak pantas dipuji. Kita nggak pantas. Dan kita nggak pantas menyombongkan diri. Karena kita itu nggak bisa apa-apa pada hakikat. Yang harus kita lakukan justru tawadhu. Yang harus kita lakukan justru andap asar tadi. Dan yang harus kita lakukan adalah menampakkan pengasih dan penyayang, mereaktualisasikan ya, kasih sayang itu di alam semesta ini. Karena kita makhluk yang memang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Ya, kalau kita menjadi khalifah, kita menjadi pengatur di alam semesta ini juga. Istilahnya kita jadi wakil lah gitu. Ya, kita diberikan wewenang di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rel, memberikan garis dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, kemudian kenapa kita di alam semesta ini kemudian justru menyelisihi Rahman dan Rahim itu? Kita justru menjadi orang yang tadi sok kereng, sok apa ya, galak ya, kepada siapapun kita apa namanya apa ya bahasanya itu gumbede lah gitu apa sombong lah gitu. Sombong, merasa paling ini paling ini paling ini. Maka benar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita bahwa hendaknya orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda, orang yang muda menghormati orang yang lebih tua. Jadi ada hubungan timbal balik. Hati sing tua kuwi yo apa ya? Menyayangi lah. Bersikap welas asih kepada yang lebih muda. Lah yang lebih muda hormat takzim kepada yang lebih tua. Dan itu dengan imbal balik yang seperti itu, maka akan muncul mahabbah tadi. Maka akan muncul kecintaan. Hormatnya bukan hanya sebatas hormat yang dilandasi pada ketakutan, tetapi hormat yang dilandasi pada mahabbah, hormat yang dilandasi pada cinta, hormat yang dilandasi dengan kasih sayang, dan itu nggak akan hilang dimanapun, dimanapun. Nah itu rahasianya. Maka masya Allah, kalau kita merenungi Al-Fatihah ini ya Allah, kita nggak akan berani apa ya istilahnya berbuat dolim pada orang lain, arep nglarani atine wong, itu kita nggak berani. Gusti Allah wezat sing moho welas asih, kok kita tutur katanya tidak baik pada orang dan lain sebagainya, menyakiti hati orang lain. Nah itu kita melu sapa? Kalau kita itu benar-benar ikut Allah ya, kan jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita cinta Allah berarti kita harus ikut kepada Nabi Muhammad. Nah, ikut kepada Nabi Muhammad itu berarti kita ya mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW itu telah mencontohkan bahwa kita harus baik kepada sesama, kita bersikap kasih sayang pada sesama, hormat pada yang lebih tua, kasih sayang pada yang lebih muda. Lah kemudian awake dhewe kemudian bersikap kereng kepada orang lain, itu kemudian kita melu kita ikut siapa? Kita mencontoh siapa? Kalau kita merenungi Fatihah ini, kita nggak berani. Maka kemudian dengan kita merenungi Al-Fatihah ini saja, dari 3 ayat ini saja, kita akan memiliki akhlak yang baik kepada siapapun. Istilahnya begini, kita bisa menempatkan posisi kita itu sesuai pada tempatnya. Oh, saya
oh beliau ya, kita ketika tahu orang yang lebih tua, oh beliau itu lebih tua dari saya harus hormat. Nah misalkan ya itu tadi saya contohkan antara kamu dengan saya ya. Dengan pemahaman ini maka kamu akan melihat oh iya saya itu usianya lebih muda dari Pak Eko. Apalagi Pak Eko ini yang ngajari saya, guru saya. Oh iya, berarti saya harus hormat. Dengan pemahaman itu. Lah, begitu pula saya. Oh iya, saya di sini sebagai guru. Saya harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid. Bisa menjadi teladan bagi santri. Maka apa? Saya harus menampakkan kasih sayang. Saya harus merangkul semua santri ini. Agar mereka merasa nyaman dengan saya. Sehingga itu tadi. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi, alhamdulillah itu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini saja. Akan sangat menarik ketika kita mengkaji Quran itu. Dan ketika kita merenungi nilai-nilai Al-Quran, Masya Allah, itu akan membentuk pribadi-pribadi yang benar-benar baik. Dan akan membangun pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Bagi siapapun dan bagi apapun. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi bermanfaat bagi siapapun, artinya kepada sesama manusia. Juga bermanfaat, maslahat, membawa kebaikan bagi apapun. Kepada benda sekalipun, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa kepada kemaslahatan. Allah a'lam bishawab. Baik, saya kira itu ya, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.